Saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Dr. Asrorun Niam. Assalamualaikum Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niam kemarin mendampingi Pak Ma'ruf sampai dengan selesai. Nah, dalam keseluruhan persidangan, Pak Niam mengamati seperti apa? Ya, ada dua babak ya. Paruh yang pertama, saya kira pendalaman yang dilakukan oleh hakim, jaksa dan juga penasihat hukum terdakwa terkait dengan masalah-masalah substansi, yaitu terkait dengan sikap dan pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan penghinaan yang dilakukan oleh saudara terdakwa terhadap Al-Quran dan ulama. Itu dijelaskan mulai dari proses pembahasan, kemudian finalisasi hingga keluarnya pendapat keagamaan tersebut. Sebenarnya persidangan itu juga dikandung maksud untuk kepentingan mendalami substansi itu. Akan tetapi pada paruh kedua setelah salat zuhur, persidangan memunculkan beberapa pertanyaan yang menurut hemat kami tidak terkait dengan substansi, dan sengaja ada penggiringan opini kemudian ditarik-tarik dari masalah hukum ke masalah politis. Apakah itu masih dalam kaitannya dengan tuduhan dari pihak terdakwa dan juga pengacara pertemuan Pak Ma'ruf dengan Agus Silvi dalam percakapan Pak SBY? Apakah betul? Ada beberapa poin di situ. Baik pada aspek prosedur rapat dianggap dituduh, kemudian bangun image bahwa rapat yang ada di Majelis Ulama Indonesia di dalam proses penetapannya itu tidak quorum. Nah, itu yang dikejar. Padahal MUI dan khususnya di Komisi Fatwa sudah ada mekanisme penetapan fatwa dan ada istilah terkait dengan berapa sih jumlah yang harus hadir. Nah, itu tidak disebutkan quorum di dalam pengertian yang umum difahami oleh publik, dan itu tertuang di dalam pedoman penetapan fatwa kita. Kapan rapat-rapat itu bisa dilaksanakan? Jika dihadiri oleh anggota yang menurut pimpinan dianggap wajar dan sesuai untuk bisa dilaksanakan rapat. Dan secara faktual perlu kami sampaikan juga biar ini tidak terus terbangun opini yang menyesatkan. Pada saat rapat-rapat di Komisi Fatwa dan juga di tim-tim pengkajian, kemudian tim gabungan, itu jumlahnya di luar kebiasaan, justru lebih banyak. Saya gambarkan pada tanggal pada hari Seninnya, sebelum itu kan dikeluarkan di hari Selasa, pada hari Senin kita melaksanakan rapat, jumlahnya cukup banyak yang hadir, bahkan ada 5 guru besar yang hadir di dalam rapat itu dari berbagai disiplin ilmu. Hadir juga Direktur Pascasarjana, Rektor Institut Ilmu Al-Quran, kemudian beberapa tokoh senior anggota Komisi Fatwa yang dalam rapat rutin karena kesibukan dan juga kondisi kesehatan jarang hadir, ini juga hadir. Saya kira ini menggambarkan betapa rapat itu dari sisi proses memenuhi basis legitimasi. Ada kontroversi ketika kemarin itu mungkin dari Pak Ma'ruf yang dituduh ada percakapan telepon dengan Pak SBY dalam hal pengaturan fatwa untuk mengeluarkan fatwa penistaan agama. Berarti tidak mudah untuk mengeluarkan fatwa ya Pak ya, kira-kira? Tidak ada intervensi dari pihak lain begitu? Pasti ya. Pertama, pembangunan opini seolah fatwa atau sikap keagamaan itu dikeluarkan karena ada yang disebut dengan pesanan begitu. Saya kira ini jauh panggang dari api. Dan jika opini itu dikembangkan, itu justru kemudian memperteguh posisi penghinaan kepada ulama di dalam posisi kami di dalam menetapkan fatwa keagamaan tidak mungkin didorong-dorong untuk memfatwakan atau tidak mungkin juga dicegah-cegah untuk tidak mengeluarkan. Pertimbangannya murni adalah pertimbangan keagamaan dan juga pertimbangan maslahah mafsadah. Di dalam mekanisme kita, pedoman penetapan fatwa,
fatwa itu ditetapkan oleh anggota Komisi Fatwa secara otonom. Tidak ada orang lain di luar MUI, bahkan orhan di dalam MUI sekalipun, pimpinan harian sekalipun tidak bisa intervensi untuk penetapan fatwa. Ini yang berlaku selama ini di dalam kerangka menjaga marwah fatwa dan juga yang menetapkan. Disitulah hakikat kemandirian di dalam berijtihad dalam perspektif hukum Islam. Ketika muncul opini seolah fatwa itu karena pesanan, tentu itu justru mendowngrade dan juga mendegradasi kelembagaan ulama. Hal yang lain, misalnya pada saat persidangan ada bangunan, bahkan statement eksplisit yang menyatakan bahwa Kiai Ma'ruf dituduh menyembunyikan identitas. Kenapa One Team Press tidak ditulis, padahal iya. Nah, seolah-olah ini kan memunculkan keterkaitan antara politik begitu, padahal secara nyatanya, faktanya, data yang dituliskan di dalam BAP itu riwayat pekerjaan existing yang dimiliki oleh Kiai Ma'ruf yang sejumlah 12, sementara yang sudah tidak dijabat ya tidak ditulis. Masa DPRD tahun 70-an ditulis? Pak, terakhir singkat saja, ketika nanti akan ada mediasi atau tidak Pak, mengingat Pak Ahok sudah menyimpulkan permintaan maaf di media sosial. Ya, sebagai ulama tentu Kiai Ma'ruf terbuka atas keinginan baik orang ya, akan tetapi tentu permohonan maaf itu ada indikasi-indikasinya. Di dalam perspektif hukum Islam itu permohonan maaf itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ada penyesalan, an-nadam begitu. Kemudian yang kedua adalah komitmen untuk nggak ngulangi lagi. Kemudian yang ketiga mencabut kesalahan yang sudah dilakukan. Saya kira 3 hal ini harus juga satu kesatuan di dalam permohonan maaf itu, dan itu yang kita tunggu. Terima kasih Pak Niam. Ya, pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Bapak Dr. Asrorun Niam. Dan informasi kami dapatkan siang ini rencananya Kiai Haji Ma'ruf Amin juga akan bertemu dengan sejumlah pimpinan dari DPD. Ketua DPD Muhammad Saleh diperkirakan juga akan tiba sesaat lagi di kantor MUI. Demikian Kutsi yang dapat saya sampaikan, kembalikan dari studio. Sidang ke-8 perkara penodaan agama oleh Ahok yang menghadirkan saksi Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin Selasa 31 Januari 2017 kemarin memunculkan masalah baru. Warga Nahdien menilai sikap kubu terdakwa Ahok sangat tidak menghormati Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ulama. Pemirsa, Anda menyaksikan special report kasus baru Ahok bersama saya, Kutsia Ferdausi. Pemirsa, kuasa hukum Ahok lagi-lagi menuding para saksi memiliki hubungan dengan kekuatan politik tertentu untuk menjegal kliennya maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus Rois A'am, Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin pun tak luput dari tudingan itu. Ketua Umum MUI Pusat Ma'ruf Amin dihadirkan dalam sidang penodaan agama dengan terdakwa Ahok sebagai saksi fakta terkait sikap keagamaan MUI tentang Ahok yang telah menistakan agama dan para ulama. Dalam kesaksiannya, Ma'ruf Amin tegas mengatakan sikap keagamaan MUI posisinya berada pada fatwa MUI. Tak mau terus tersudut, kuasa hukum Ahok Sirap Rayuna menuding ada kekuatan politik tertentu di belakang sikap keagamaan MUI yang dengan sengaja ingin menjegal Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Tanya Ma'ruf Amin, 12 saksi pelapor lain juga dituding memiliki kepentingan politik. Di balik perbedaan tafsir terhadap surat Al-Maidah itu, sama sekali MUI tidak pernah memberikan satu fatwa bahwa itu adalah tidak dibolehkan bagi warga DKI Jakarta atau umat muslim. Harusnya proses itulah yang harus dilalui dulu baru mengeluarkan sikap agama. Nah, ini yang saya sebut jumping conclusion. Jadi satu prosedur yang dilampaui tanpa melalui satu penetapan di mana surat Al-Maidah itu adalah sesuatu yang haram hukumnya. Ini yang tidak dilakukan MUI. Nah, untuk itu saya ingin dalami nanti apakah Pak Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin
di dalam mengeluarkan sikap keagamaan itu ada satu sikap batin ketulusan di dalam memberikan arah kepada umat muslim di dalam memilih seorang pemimpin. Atau jangan-jangan bahwa apa yang diterbitkan oleh MUI ini dibalik unjuk proses yang benar menurut saya adalah sebuah pesanan dari kekuatan politik tertentu. Tuduhan ini menuai reaksi dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). IPNU mengaku kecewa atas sikap kubu Ahok terhadap Ma'ruf Amin dalam sidang ke-8 Ahok Selasa 1 Februari 2017. Ketua IPNU Asep Irfan Mujahid menilai Ahok terkesan memojokkan saksi Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia soal percakapan telepon dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan Ahok telah menyinggung banyak kalangan. Proses berlangsungnya pengadilan kemarin memang kami sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan Pak Ahok dan pengacara-pengacaranya yang terkesan seolah-olah tidak mengedepankan etika dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian memojokkan posisi Kiai Ma'ruf dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya, sehingga dari itu kita bereaksi sebagai bagian dari anak muda NU, elemen NU. Ketika pimpinan kami dan panutan kami diperlakukan seperti itu, ya jelas kita tidak terima gitu loh. Melihat persoalan ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan tak ada perintah penyadapan terhadap mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Berkaitan dengan hal yang berkembang dari persidangan kemarin, kami tidak ingin menanggapi apapun karena itu bagian dari materi persidangan. Yang jelas bahwa tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau. Karena ini bagian dari penghormatan kepada presiden-presiden yang ada.